Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat para sahabat Bang Re Lampung dimanapun kalian berada, semoga saja kalian sehat selalu, panjang umur, murah rezekinya, dan semoga saja apa yang kalian cita-citakan semoga saja cepat terkabul dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak buat kalian semua yang sudah hadir di channel Bang Re Lampung, baik yang sudah subscribe, like, dan komen. Terima kasih banyak. Semoga saja dukungan kalian bisa bermanfaat buat saya. Dan yang buat belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe terlebih dahulu agar kalian bisa mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari Bang Re Lampung. Jadi kali ini saya sedang bersama sosok wanita cantik Nyi Roro Kidul, ya, ataupun Bunda Ratu Kidul. Nah, jadi kali ini saya ingin tegaskan kepada kalian semua, banyak sekali yang berkomentar, ya, bahkan ratusan ribu orang, bahkan jutaan orang yang berkomentar di video Bang Re Lampung tentang sosok Nyi Roro Kidul ini. Di situ banyak orang-orang yang berkomentar, "Bang, cantik sekali Nyi Roro Kidulnya. Bang, putih mulus bersih Nyi Roro Kidulnya." Banyak yang berkomentar. Tetapi yang lebih banyak berkomentar itu dari sebagian orang yang berkomentar penasaran, ingin melihat wajah dari sosok Nyi Roro Kidul ini, kawannya. Buat kalian semua yang ingin melihat sosok kecantikan dari bidadari ini, saya akan kasih lihat kepada kalian semua, khususnya untuk subscriber Bang Re Lampung. Kalian akan bisa melihat bagaimana kecantikan dari sosok Nyi Roro Kidul ini, kawannya. Jangankan kecantikannya, wangi dan aromanya saja itu sudah sangat luar biasa. Apalagi saat ini saya berada tepat di samping Nyi Roro Kidul. Jarak dari 4 ataupun 5 meter ataupun 10 meter itu sudah tercium aroma wanginya, kawannya. Jadi aroma itu sangat segar sekali, harum. Berbagai macam wangi-wangian itu ada, seperti melati ada, seperti minyak seribu bunga ada. Pokoknya parfumnya itu segar sekali pokoknya. Jadi wanginya itu enak sekali di hidung. Jadi jangankan hanya wanginya, menatapnya pun sangat-sangat menakjubkan, kawannya. Nah, di sini akan saya tegaskan sekali lagi kepada kalian semua, jika ada di antara kalian yang penasaran dengan wajah dan kecantikan dari Nyi Roro Kidul ini, caranya mudah sekali, kawannya. Mudah sekali. Cukup dukung channel ini, ya. Like, komen, dan subscribe. Berkomentarlah yang baik-baik, ya. Adapun komentar yang tidak baik itu cerminan dari diri kalian masing-masing, ya. Karena kualitas seseorang itu bisa dilihat dari tata cara dia dan gaya dia berbicara. Apabila channel ini mencapai 1 juta subscriber, ya, 1 juta subscriber, buat kalian yang hadir ataupun video ini lewat di beranda kalian dan kalian menonton, jangan hanya menonton saja, ditekan tombol subscribe-nya. Jadi buat abang-abangku, saudara-saudaraku di channel YouTube ini yang baik hati, yang ganteng, yang tampan, semuanya pokoknya, jangan lupa di subscribe. Kalau channel ini mencapai 1 juta subscriber, ya, karena subscribe itu gratis, kawannya. Subscribe itu gratis, nggak bayar kok. Nggak ada jumlah biaya yang harus dikeluarkan, nggak ada jumlah pulsa yang hilang, itu tidak ada. Tinggal masuk di beranda channel YouTube Bang Re Lampung, lihat di pojok kanan ada tombol subscribe berwarna merah, di
ditekan kawannya, ditekan sampai menjadi hangus warnanya. Karena banyak sekali yang berkomentar itu ingin melihat wajahnya. Sudah jutaan video ini ditontonnya. Video Roro Kidul Bang Re ini sudah jutaan. Karena semua orang juga tahu ya, Bang Re Lampung ini pawang Nyi Roro Kidul. Nah, jadi apabila nanti mencapai 1 juta subscriber, kalian akan lihat sosok dari kecantikan Bunda Ratu ini kawannya. Jadi yang belum subscribe silahkan di subscribe terlebih dahulu. Nah, jadi ini saya berharap cepat mendapatkan 1 juta subscriber ya. Dan apabila kalian datang ya, kalian datang masuk subscribe semua, ternyata 1-2 hari sampai 1 juta, bahkan 2 hari itu pun akan saya lihatkan wajahnya. Ataupun dapat 1 minggu dia sudah 1 juta, akan saya lihatkan hari itu juga. Ataupun 1 hari pun sudah mencapai 1 juta subscriber, besoknya saya akan langsung lihatkan. Nah, jadi biar kalian tidak penasaran. Nah, jadi ketika kalian mensubscribe channel ini, tiba-tiba channel ini sampai 1 juta, saya akan janji melihatkan sosok dari wajah Bunda Ratu ini ya. Karena banyak yang penasaran, cantik sekali bang, wah kok ini Roro Kidulnya paling cantik katanya kan. Wah di channel YouTube Bang Re Lampung, Roro Kidulnya cantik banget, putih, bersih. Banyak yang berkomentar seperti itu, bahkan penasaran melihat wajahnya. Nah jadi di subscribe dulu ya, di subscribe channelnya, ditekan tombol loncengnya agar kalian itu bisa mendapatkan notifikasi video terbaru dari Bang Re Lampung. Nah jadi inilah sosok dari Bunda Ratu Lautan Sagara Kidul ataupun Bunda Ratu ya, bunda dari segala kerajaan yang ada di muka bumi ini. Nah, jadi Bunda Ratu ini tinggalnya di Kayangan. Jadi sekarang saya berada tepat di tepian pantai Laut Selatan bersama sosok Bunda Ratu Lautan Sagara Kidul. Jadi Bunda ini turun langsung dari Kayangan. Dia turun langsung dari Kayangan menemui Bang Re Lampung. Jadi saya sudah berbincang-bincang dengan Bunda Ratu ini. Saya tanya, bajunya cantik sekali, rambutnya cantik sekali, wangi badannya wangi sekali, kulitnya putih bersih, kelihatan itu ya kawannya, kelihatan itu uratnya itu. Ya kalau dilihat dari dekat itu kelihatan. Berhubung ini direkam menggunakan kamera biasa, jadi itu tidak terlalu terang ya, tidak bisa terlalu menembus karena lensa kamera kan berbeda dengan lensa mata kita berbeda. Oke ya kawan-kawan semua, jangan lupa di subscribe dulu kawannya, di subscribe channel ini agar mencapai 1 juta. Apabila dalam 1 minggu ataupun dalam 1 hari ataupun dalam 1 bulan sudah mencapai 1 juta, kalian akan melihat sosok dari Bunda Ratu ini. Kalian akan tahu bagaimana bentuk wajah kecantikan dari Bunda Ratu ini. Jadi agar kalian tidak penasaran, silahkan didukung channel ini dengan cara subscribe agar mencapai 1 juta subscriber. Ingat ya, saya janji kalau mencapai 1 juta subscriber akan saya lihatkan wajahnya. Karena banyak sekali yang menonton video ini ya, sudah jutaan. Mengapa saya meminta dukungan? Karena sulit merayu sosok Bunda Ratu Kidul ini ya. Dirayu itu sulit untuk melihatkan wajahnya. Bahkan ketika kamera handphone ini naik ke wajahnya, tiba-tiba ngeblur ya, dinaikkan lagi ke wajahnya, hilang lagi, ngeblur lagi itu kamera itu. Jadi seolah-olah seperti ada energi yang mengalahkan lensa kamera. Nah, jadi buat kalian semua yang selama ini mendukung channel ini ya, jangan berpikir
wah kenapa ini Bang Ray Lampung ini sekarang tidak memberantas preman videonya, tidak memberantas dukun santet, lebih fokus ke Bunda Ratu. Karena banyak sekali ya oknum-oknum itu menipu dan mengatasnamakan sosok dari Bunda Ratu Kidul. Wah ini bohong, ini segala macam, bla 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 segala macam. Padahal yang ngomong itu saja belum pernah melihat bagaimana sosok dari Bunda Ratu itu. Cobalah kalau kita pikir secara logika ya, ada yang mengatakan Bunda Ratu itu memakai baju hijau. Ada juga yang mengatakan dia memakai mahkota. Lalu ada juga yang mengatakan rambutnya panjang. Dan ada juga yang mengatakan pakaiannya panjang 10 meter. Sedangkan yang berbicara itu orang yang belum pernah melihat secara langsung, hanya melihat dari lukisan, dari cerita yang belum pernah mereka ketahui tentang faktanya, bagaimana sebenarnya sosok dari Bunda Ratu Kidul. Kan lucu kawannya, ketika banyak bermunculan Nyi Roro Kidul di channel-channel YouTube, banyak yang mengatakan yang ini yang asli, yang ini yang palsu, yang ini yang asli, yang ini yang palsu. Ada juga ketika melihat lukisan dari Bunda Ratu Kidul, wah ini Bunda Ratu Kidul ada lukisannya seperti ini, cantik. Tahu dari mana? Tahu dari lukisan. Oh, kirain tahu beneran. Ada lagi yang mengatakan Bunda Ratu Kidul begini, pakainya begini, tahu dari mana? Dari lukisan. Oh, kirain temu beneran. Sedangkan lukisan itu tidak menjanjikan ataupun menjamin bahwa itulah sosok dari Bunda Ratu Lautan Segara Kidul. Kalau kita lihat bentuk lukisan itu berbeda-beda. Mereka buat lukisan itu berdasarkan halusinasi dan bayangan mereka. Ketika berjumpa lagi dengan salah satu pelukis lagi yang melukiskan ataupun menggambarkan wajah dari Nyi Roro Kidul, berbeda lagi, agak cantik. Nah, pernah tidak kalian melihat yang ini agak cantik, yang ini agak beda, yang ini agak cantik, yang ini agak beda, begitu lukisannya. Tetapi mempercayai setiap masing-masing lukisan itu adalah Nyi Roro Kidul, itu lebih salah lagi. Jauh lebih salah lagi. Seharusnya kalau memang benar sudah bertemu dengan Bunda Ratu Kidul dari masing-masing orang ini, pasti itu bentuk lukisannya sama semua. Karena Bunda Ratu Kidul ini satu, seorang ibu itu hanya satu ya, bukan banyak. Yang namanya ibu itu tetap satu. Berbeda lagi kalau dengan Nyi Roro Kidul kawannya, itu jelas berbeda. Lalu apa yang harus kita hargai dari lukisan Nyi Roro Kidul itu? Itu karyanya kawan, karya seninya, karya lukisnya. Jangan dijadikan patokan kalau lukisan itu adalah asli sosok dari Bunda Ratu Kidul sama seperti itu. Salah besar kawan, kalian itu salah besar. Jadi kita sebagai makhluk sosial ya, manusia yang berada di bumi ini, kita wajib menghargai sebuah karya seni. Kita hargai lukisannya, kita hargai orang yang mampu membuat sketsa, gambaran dan bentuk wajah dari Nyi Roro Kidul. Bukan berarti itu asli, bukan berarti itu menjamin 1000% asli kawan-kawannya. Kalau misalkan lukisan Bung Karno itu di mana-mana hampir sama semua, tidak akan ada yang beda kawan. Itu jelas asli, satu mata tertuju kepada sosok seseorang ataupun orang nomor satu di Indonesia itu, yaitu sama. Kalau Bunda Ratu Kidul ini beda-beda lukisannya, bahkan bentuk wajahnya pun beda-beda. Ada yang lonjong, ada yang gepeng, ada yang bulat, dan itu tidak bisa dijadikan
sebagai keyakinan kalau inilah Roro Kidul yang sebenarnya. Tidak bisa. Jadi kita hanya bisa menghargai sebagaimana seorang pelukis membuat sebuah karya. Ada juga yang bertanya kepada saya, Bang, Nyi Roro Kidul dengan Bunda Ratu Kidul itu berbeda apa sama? Dari namanya saja sudah beda, Nyi Roro Kidul dan Bunda Ratu Kidul. Kalau Nyi Roro Kidul itu banyak, kalau Bunda Ratu Kidul itu hanya satu. Karena saya menerjemahkan sosok dari Nyi Roro Kidul ini, karena Nyi itu panggilan ya, panggilan seorang wanita yang berasal dari keluarga ataupun lingkungan saudagar ya, ataupun wanita pada umumnya Nyi dipanggilkan itu. Lalu Roro itu biasa digunakan, nama itu dipakai oleh keluarga-keluarga bangsawan ya, Roro ataupun Doro Putri. Lalu Kidul, dan saya menafsirkannya, itu bagian pantai laut selatan yang berada di Kidul. Jadi seorang wanita yang berasal dari keluarga bangsawan yang berada di pantai laut Kidul. Itu Nyi Roro Kidul, wanita yang berasal dari daerah Kidul. Kalaupun ada wanita cantik ya dari keluarga bangsawan, bisa jadi itu dia dipanggil Roro, ataupun ada yang manggil dia Nyi. Lalu Kidul hanya sebatas penambahan saja karena berasal dari Kidul. Jadi wanita cantik yang berasal dari keluarga saudagar yang berada di daerah pantai laut Kidul ataupun daerah pantai laut selatan. Kalau Bunda Ratu Kidul, yang namanya Bunda ya tetap satu, tidak banyak. Ibu. Nah, itulah yang selama ini banyak dikagumi oleh para ahli spiritual. Bunda Ratu Kidul, yang mana Bunda Ratu Kidul ini dialah sosok muslim sejati, bukan berarti dia umat muslim ya. Banyak yang meyakini si Bunda Ratu ini masih keturunan dari para wali Allah. Ada juga yang menganggap Bunda Ratu ini turunan dari para dewa, kelasnya dengan Eyang Semar, ataupun kelasnya dengan Eyang Prabu Siliwangi, ataupun kelasnya dengan Eyang Haji Saka, ataupun kelasnya dengan para Sang Hyang Danghyang, seperti Sang Hyang Sirah, seperti Sang Hyang Tunggal, seperti Sang Hyang Dendek, dan para leluhur-leluhur lainnya. Kenapa saya katakan dia adalah sosok dari muslim sejati? Karena dia tidak membenci umat muslim. Bahkan semua golongan, agama, ras, banyak yang mempercayai adanya Bunda Ratu Kidul ini dari umat Hindu. Jangan ditanya. Dari umat muslim, sebagian para ahli spiritual dan para leluhur kita dulu memang iya. Dari orang Cina, mereka meyakini kalau sosok Bunda Ratu Kidul itu masih memiliki kerabat dan ikatan dengan Dewi Kuan Yin. Apalagi dari daerah Turki, mereka lebih meyakini, bahkan mereka mempercayai ada sebagian beberapa dari orang-orang tertentu kalau beliau itu adalah Bunda Ratu Bilqis. Seperti itu ya. Ada juga yang mengatakan Bunda Ratu ini dengan panggilan Kanjeng Ratu, Bunda Ratu. Yang tidak boleh itu mengaku-ngaku. Apalagi mengaku-ngaku. Bunda Ratu ini orang Jawa kan, orang Sumatera, orang segala macam itu nggak boleh. Nah itu lebih error lagi kalau begitu. Ya mungkin saja kalau Nyi Roro Kidul, karena Nyi Roro Kidul ini dipercayai si Putri Kadita ataupun anak dari Eyang Prabu Siliwangi.
Jadi ada sedikit ataupun cerita tentang Nyi Roro Kidul. Kalau Nyi Roro Kidul itu anak dari Eyang Prabu Siliwangi yang masih memiliki ataupun ikatan dari keluarga Pajajaran. Ada sangkut pautnya dengan Puncak Manik, ada sangkut pautnya dengan Babat Banten, tanah asli Banten, ada sangkut pautnya dengan Gunung Halimun, ada sangkut pautnya dari Puncak Manik Sunda Wiwitan. Sunda Wiwitan ya, bukan Sunda Ngawitan. Ya Sunda Ngawitan. Balik. Jadi itu hak dari masing-masing kalian yang mempercayai sosok dari Bunda Ratu Kidul ini. Nah, inilah bidadari cantik Nyi Roro Kidul. Yang mengenakan selendang berwarna kuning, badannya putih bersih mulus, bajunya berwarna hijau. Ada juga orang yang tidak mempercayai. Musyrik. Bunda Ratu Kidul musyrik. Bagaimana mau musyrik kalau yang di depan saya ini cantik kawannya? Jadi video ini hanya sebatas untuk memperjelas agar kalian itu tidak dibohongi dengan para oknum dukun-dukun itu. Yang aslinya dia tidak tahu tentang Roro Kidul, dia menjual nama besar dari Bunda Ratu Kidul. Banyak sekali yang tertipu. Banyak sekali yang tertipu. Apalagi dibalut dengan penampilannya yang seolah-olah dia itu tahu, mengerti tentang Bunda Ratu Kidul. Padahal mah pembohong, pendusta. Kenapa saya bisa berbicara seperti ini? Kenapa konten-konten saya semuanya tentang Bunda Ratu Kidul? Karena saya itu sudah bertemu orang itu puluhan orang yang tertipu. Nah ini tiba-tiba datang seolah-olah sok tahu, sok ngerti tentang Bunda Ratu Kidul, ketemu saja belum. Terus yang harus disampaikan yang bagaimana lagi? Kalau bertebaran oknum-oknum dukun ini yang menipu. Bahkan saya pernah membuktikan secara langsung. Bajunya hijau, badannya wangi, itu lebih jelas daripada ngehalunya tinggi-tinggi nanti jatuh. Jadilah orang yang smart, ya, cerdas dalam berpikir. Gunakan logika, gunakan akal sehat kalau memang masih memiliki akal sehat. Jangan memponis seolah-olah kalian itu mengerti, seolah-olah kalian tahu, sedangkan kalian sendiri tahunya hanya sekedar dari cerita dan sebatas lukisan yang terpampar ataupun terpajang di dinding-dinding tembok. Kita semua orang yang cerdas, kita semua orang yang pintar. Tidak ada orang yang bodoh, ada juga orang yang belum pintar. Kalau orang bodoh itu jelas saya. Ya. Kalau sini adalah orang bodoh yang masih ingin belajar untuk menjadi orang yang lebih pintar. Bagaimana caranya? Tapi kebanyakan di luar sana orang-orang pada pintar keblinger. Kalau sudah pintar ngeblinger itu udah sulit. Ini jelas cantik sekali sosok Bunda Ratu Kidul. Bisa dipandang dengan mata, terlihat dengan jelas, nyata. Bohong dari mana? Terlihat nyata, jelas, dipandang mata. Mau bohong bagaimana lagi? Yang bohong, yang halu itu, yang menghayal. Nah itu bohong, halu itu menghayal itu. Halu namanya, halusinasi. Hanya karena cerita begini, hanya karena melihat lukisan begini, seolah-olah meyakini begitulah. Padahal faktanya dia sendiri belum pernah melihat. Lebih baik melihat yang jelas di depan mata Bang Ri Lampung. Gak ada tipu-tipu. Bisa dipandang mata, bisa dipegang. Inilah sosok dari
Bunda Ratu Kidul. Cantik. Lagi azan kawannya di masjid di tepian pantai, sedang azan, jadi kita lebih baik kita diam dulu ya. Dan saya hanya bisa mengingatkan, jangan lupa perbaiki sholat ya, perbanyak sholawat dan banyak-banyak istighfar. Alhamdulillah adanya sudah selesai kawan-kawan semua ya. Jadi kita akan melakukan sholat asar. Buat kalian juga jangan lupa sholat ya, jangan lupa sholat. Nah, jadi Bunda Ratu Kidul ini bagaimanapun caranya akan saya bawa pulang, akan saya ajak ke dunia nyata, karena di dunia nyata itu lebih jelas, lebih enak, karena nyata. Jadi kalau tidak dibawa pulang Bunda Ratu ini, jadi saya sulit juga menemuinya. Harus ke tepian pantai, harus ke tepian pantai. Kalau dibawa pulang, dibawa ke rumah, dinikahin sekalian. Jadi biar bisa bersama Bunda Ratu Kidul terus setiap hari. Bunda Ratu Kidul ini masih malu-malu dengan Mangere Lampung. Dari tadi diajak bicara, tidak mau bicara, hanya diam, jalan-jalan saja. Ya mungkin karena sosok dari bidadari itu dia tidak banyak bicara, tapi kecantikannya walaupun dia tersenyum itu sudah bisa terlihat. Cantiknya luar biasa. Oke kawan-kawan semua, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Kalau channel ini mencapai 1 juta subscriber dalam jangka waktu dekat ini, saya akan tampilkan sosok dari wajah Bunda Ratu Kidul yang sangat cantik ini. Jadi jangan hanya cuma nonton kawannya, di subscribe channelnya, ditekan tombolnya, agar kalian bisa melihat kecantikan dari Bunda Ratu Kidul ini. Karena subscribe itu gratis. Selendang Bunda Ratu Kidul ini sangat kuning, pakaian sangat hijau. Besok-besok
Saya minta kalau ketemu dengan Bang Ri Lampung suruh ganti baju. Jadi bajunya diganti. Masa Bunda Ratu Kidul pakainya hanya hijau terus. Nanti kan seru kawannya. Diganti nanti. Jadi pantengin terus keseruan Bang Ri Lampung bersama Bunda Ratu Kidul ini ya. Tapi ingat, jangan lupa di subscribe biar sampai 1 juta subscriber. Kalau 1 juta subscriber langsung dilihatkan wajahnya, karena bujuknya ini sulit, ngerayunya sulit. Jadi benar-benar membutuhkan kemampuan yang ekstra. Biar kalian tidak penasaran, karena subscribe itu gratis kawannya, gratis tanpa ada biaya. Saya yakin akan cepat 1 juta subscriber kalau kalian menekan tombol subscribe semua yang nonton channel ini. Sebagai pembuktian kalau wajah Bunda Ratu Kidul ini sangat-sangat cantik, putih bersih bersinar seperti pancaran matahari ataupun sinar yang sangat luar biasa. Jadi siapapun yang menatap wajahnya pasti akan tergoda akan kecantikannya. Siapapun yang melihat lentik bulu matanya akan tergoda, karena memang sangat cantik luar biasa wajahnya. Jadi jangan hanya berkomentar mana wajahnya, kalau nggak lihat di subscribe kawannya, channelnya di subscribe dulu biar 1 juta subscriber, karena gratis. Nanti kalian akan lihat wajahnya yang sangat cantik luar biasa.